Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Malam ini kita bertemu kembali di dalam ibadah komsel. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun lewat live streaming, kita tetap bisa mendengarkan nasihat firman Tuhan. Malam ini saya akan memberikan tema yaitu mujizat masih ada. Kita ingat peristiwa perkawinan di Kana. Di situ kehabisan air anggur. Mari kita renungkan bersama-sama di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara boleh baca, boleh merenungkan. Dan saat ini ada 3 makna, yaitu air menjadi anggur. Bagaimanakah air bisa menjadi anggur? Itu ada 3 makna, saudara. Yang pertama, mujizat terjadi menurut waktu Tuhan. Kita baca ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada permasalahan apapun di dalam kehidupan kita, biasanya kita minta instan dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, waktuku belum tiba. Saudara perlu diingat bahwa cara kerja Tuhan beda dengan cara kerja kita, saudara. Kelihatannya jawaban Tuhan itu lama, tetapi jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Ada sebuah kesaksian di mana seorang bapak penjual tahu goreng, dia selalu pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Rumahnya melewati jalan sawah. Saudara, setiap hari dia pergi ke pasar, dia punya langganan khusus taksi untuk mengantarnya ke pasar. Dan waktu itu dia melewati sawah. Dia tersandung, dia jatuh, dan dagangannya terjatuh, saudara, berantakan semua. Dia kaget. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa. Kenapa saya terjadi seperti ini? Saudara, ternyata dia begitu pulang ke rumah dengan wajah yang kecewa, menyesali bagaimana kok Tuhan membiarkan saya seperti ini. Sesampainya di rumah, beberapa saat kemudian ada kabar bahwa taksi yang biasa ditumpanginya kecelakaan, saudara. 1 taksi tewas semua. Disitulah dia mengerti bagaimana cara kerja Tuhan terhadap kita. Itulah, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita memohon kepada Tuhan, janganlah kita mengatur waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan sendiri. Dan kita menantinya dengan tekun. Saudara, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mujizat terjadi dimulai dengan ketaatan. Kita baca di ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, pelayan-pelayan pesta, dia taat. Apa yang dikatakan dengan mereka? Tuhan katakan, isilah tempayan itu dengan penuh air. Dia taat. Dia tidak berbantah-bantah. Padahal tempayan itu tempat membasuh kaki, membasuh tangan untuk adat istiadat orang Yahudi seperti itu. Tetapi dia taat, dia lakukan. Dan di makna yang ketiga, mujizat terjadi bila kita bertindak.
Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku yang kekasih, pelayan-pelayan, dia begitu bertindak apa yang dilakukan Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah, dia ceduk. Air yang di tempayan itu diberikannya kepada pemimpin pesta. Selama dia berjalan menuju ke pemimpin pesta, air itu tetap air. Belum terjadi mukjizat, saudara. Tetapi dia bertindak, dia taat. Dia datangi ke pemimpin pesta untuk mencicipinya. Setelah dicicipinya, disitulah berubah, saudara. Air yang tadinya tawar menjadi air anggur yang manis. Itulah, saudara, apapun yang kita alami saat ini. Dunia sedang kacau balau, situasi tidak menentu. Tetapi Tuhan katakan, menurut waktu Tuhan, di situ ada jawaban. Dan yang kedua, kita harus taat. Dan yang ketiga, kita harus bertindak. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus bertindak, kita lakukan. Sehingga mukjizat itu masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya tidak berpanjang lagi, marilah apapun pergumulan kita saat ini, apapun permasalahan kita saat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan sudah kami terima. Biarlah Tuhan firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan nasihat-Mu telah kami terima, dan kami akan belajar untuk senantiasa taat kepada firman-Mu. Mungkin Tuhan ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau bukakan jalan itu Tuhan. Mungkin ada pergumulan hidup, Engkau tolong Tuhan. Engkau berikan Tuhan pertolongan yang ajaib, karena mukjizat masih ada. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.